Halo adik-adikku, jumpa lagi dengan kakak ya di acara pembahasan soal-soal yang menarik. Apa soal-soal yang menarik adik-adikku? Soal itu menantang dan soal itu beda. Oke, kakak doakan di hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Juga yang paling penting, kalian harus selalu bersemangat. Pastikan ya, motivasi selalu ada di dalam diri kamu. Ya, agar apa? Agar nanti cita-cita yang kamu harapkan, cita-cita yang kamu inginkan bisa tercapai mulus ya. Dan kamu pegang kesuksesan itu, kamu genggam kesuksesan itu. Oke, adik-adikku, yuk kita bahas lagi soal-soal yang menarik ya. Soal tentang rotasi, benda berotasi ya. Soalnya seperti ini. Yuk kakak bacakan soalnya ya. Soalnya kakak bacakan. Ada sebuah tongkat homogen. Ya, nanti kita lihat homogen bahasa fisikanya apa. Ya, bermassa 1 kg dan panjangnya 120 cm. Ya. Tongkat itu tegak di atas meja. Oke. Ujung bawah tongkat diengselkan ke meja. Sehingga tongkat dapat berotasi bebas, ya, bisa berputar. Saat tongkat pada posisi horizontal, ya, maka kecepatan putarnya tuh berapa? Oke. Mari kita lihat, ya. Kakak gambar dulu ya. Ini meja. Kakak anggap meja ya. Oh, nggak kelihatan, kita geser. Nah, ini kakak anggap meja. Lalu ada tongkat. Nah, tongkatnya kakak gambar seperti garis saja deh ya. Nah, ada tongkat di sini, anggap aja tongkat gitu ya. Lalu tongkat itu diengselkan. Nah, diengselkan di sini. Oke, nggak kelihatan. Nah, diengselkan di sini sehingga tongkat itu nanti bisa berputar. Ya, mula-mula tongkat itu berada dalam keadaan tegak lurus dengan meja. Oke ya, kelihatan kan tuh ya. Lalu kakak mau gambarkan atau kakak mau memberikan data-datanya. Panjangnya tongkat ini adalah 120 cm. Kalau kakak bikin meter jadi 1,2 meter. Oke ya. Massa dari tongkat itu M, akan bikin di sini M. Massa tongkatnya adalah 1 kg. Oke. Apalagi data yang penting lagi, itu dia. Ya, tongkatnya katanya homogen. Apa itu? Secara perhitungan ya, kalau tongkatnya itu homogen berarti kita harus meletakkan pusat massa dari tongkat itu tepat berada di tengah-tengah. Nah, di sini. Tepat di tengah-tengah. Ya, sehingga kalau misalkan kakak bubuhkan datanya, ini bisa kakak bikin 0,6 meter. Nah, kesini pun 0,6 meter. Ya, karena tongkatnya homogen, pusat massanya berada di tengah-tengah. Pusat massa PM. Oke ya, baik. Katanya tongkat itu tiba-tiba jatuh dan dia berputar pada engselnya, ya, pada keadaan horizontal. Nah, dia berputar jatuh gini, ya, terus kemudian posisi terakhirnya horizontal. Nah, ini ya, oke, posisinya horizontal. Oke, berputar dia ya dengan kecepatan sudut omega. Nah, dari situ deh akan kelihatan kok data-data berikutnya adalah, jadi ada keadaan satu di mana tongkat sedang tegak terhadap meja, berarti dia punya ketinggian H1 ya.
ketika tongkat sedang horizontal terhadap meja, kita bikin acuan ini ya, titik 0, jadi H2-nya 0. Ya. Ketika tongkatnya tegak lurus terhadap meja dalam keadaan diam, kecepatan sudutnya 0. Nah, ya. Ketika dia berputar pada posisi akhir di sini, nah inilah kecepatan sudutnya ditanya. Berapa? Ya, berapa kecepatan putarnya? Oke. Ini penyelesaiannya menggunakan hukum kekekalan energi. Sederhana kok adik-adikku semuanya, jangan dibikin sulit. Coba lihat deh, ya. Ketika posisi dari tongkat dalam keadaan vertikal, ya, itu yang ada cuma energi potensial. Ya, kita pakai hukum kekekalan energi. Energi keadaan satu ketika tongkat dalam keadaan vertikal, yang ada cuma energi potensial, yaitu MGH. Jadi energi potensial itu rumusannya adalah MGH. Kalau energi kinetiknya adalah, terutama energi kinetik rotasi ya, setengah I momen inersia kali kecepatan sudutnya di kuadrat. Dalam keadaan tegak, dalam keadaan satu, dia cuma punya energi potensial. Oke, berarti kakak tulis ya. Energi dalam keadaan satu cuma ada energi potensial, jadi MGH1. Kemudian dia berubah dari keadaan satu ke keadaan 2. Apa yang dimiliki energinya? Cuma energi kinetik rotasi. Jadi kalau begitu kita bisa bilang energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik rotasi. Setengah I omega kuadrat. Ya, oke. Dengan memasukkan data-datanya, nanti kita dapatkan harga omeganya. Oke ya. M-nya kita masukin berapa? 1. Gravitasi kita masukin 10. Ya, percepatan gravitasi bumi. H1-nya adalah ini. Ya, ini dia H1-nya 0,6. Kita masukin 0,6 sama dengan setengah momen inersia daripada batang. Ya, momen inersia daripada batang yang pusat putarnya, ini pusat putarnya di sini deh. Ini pusat massa, ini pusat putarnya. Pusat putarnya di ujung batang. Maka momen inersianya adalah 1/3 massa batangnya kali panjang batangnya dikuadratkan. Nah, itu ya kakak tulis dulu ya. Kemudian nanti kakak masukkan. Oke, omeganya kita cari. Omega ini yang dicari. Oke, yuk kita masukin pelan-pelan. Ya, kita jalani pelan-pelan. 10 kali 0,6 adalah 6. Ya, oke. Setengah dikali 1/3 1/6. M-nya kita masukin 1. Panjangnya L-nya itu 1,2 meter ya. Kita 1,2 meter dikuadratin. Oke, dapatlah omega kuadrat. Yuk pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Bagaimanakah mendapatkan omeganya? Matematiknya jangan dibikin sulit adik-adikku. Caranya gini ya. Ini 6. 6 dinaikin ke atas jadi 6. 6 kali 6 kakak bikin kuadrat. Ya, 6 kali 6 kakak bikin kuadrat. Lalu ini 1,2 kita turunkan. 1,2 kita turunkan, ada kuadratnya. Ini sama dengan semua omega kuadrat. Oke. Nah, kemudian kuadrat ini kita satukan jadi 6. 1,2 sama dengan kuadrat sama dengan omega kuadrat. Jadi berapa omeganya? Omeganya adalah, oke, kita akarkan nih semua yang dikuadratkan ini. 6 1,2 sehingga yang tersisa adalah 6 dibagi 1,2. Ya, 6
dibagi 1,2 sama dengan berapa dong? Nah, gampang ya dihitungnya ya, sama dengan 5. Kita bubuhkan satunya, berat per sekon. Kita dapatkan gitu ya. Lalu kalau ditanya misalkan berapa kecepatan pusat massanya, kecepatan linear pusat massa, misalkan gitu ya, kecepatan linear pusat massa adalah V, misalkan kecepatan linear pusat massa adalah omega kali jarak pusat massa dari engsel, ya, itulah R yang kita sebut R. Nah, kita masukkan lah ya, jadi 5 rad per sekon dikali R. R-nya berapa tadi? H1 itu ya. R-nya adalah 0,6 meter. Oke, sehingga kita dapatkan berapa kecepatan linear pusat massanya adalah 3 meter per sekon. Lalu berapa kecepatan ujungnya, ujung tongkatnya ya, yang bagian atas itu? Kita bisa bilang kecepatan ujung tongkat sama dengan omega kali R-nya, tetap kali R. Cuma nanti kita pilih R-nya mana ya. 5 rad per sekon. R-nya karena ujung, jadi panjang tongkat seluruhnya. Berapa panjang tongkat seluruhnya? 1,2 ya, 1,2 meter. Jadi kita dapatkan 6 meter per sekon. Itulah ya. Walaupun ditanya cuman omega, nggak apa-apa lah, kakak kasih bonus ya. Kita cari yang lain-lainnya ya. Oke, adik-adikku, jelas kan? Semoga jelas ya. Dan tentunya setiap apa yang kakak berikan untuk kamu yang bermanfaat ya, semoga itu juga jadi manfaat buat kamu. Oke, segitu aja dulu adik-adikku. Sampai ketemu lagi. Bye.